Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Suteki. Saya dengan rekan saya akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai klasifikasi hukum. Dengan subbahasan yang pertama, hukum menurut fungsinya. Yang kedua, hukum menurut saat berlakunya. Yang ketiga, hukum menurut daya kerjanya. Yang keempat, hukum menurut bentuknya. Yang kelima, hukum menurut wilayah berlakunya. Yang keenam, hukum menurut isinya. Yang ketujuh, hukum menurut sumbernya. Dan yang terakhir, hukum menurut wujudnya. Yang akan disampaikan oleh rekan kami dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama dan poin kedua. Jadi poin yang pertama adalah hukum menurut fungsinya. Jadi teman-teman, hukum menurut fungsinya ini dibagi menjadi dua nih. Yang pertama ada hukum material atau substantive law dan hukum formil atau objective law. Oke, jadi yang pertama hukum material atau substantive law itu terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban. Contohnya adalah KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Selanjutnya ada hukum formil atau objective law, merupakan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana nih caranya melaksanakan hukum material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Contohnya adalah hukum formil dapat ditemukan dalam KUHP. Yang poin kedua adalah hukum menurut saat berlakunya. Jadi hukum menurut saat berlakunya ini dibagi jadi tiga teman-teman, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan ius natural. Jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu ius constitutum. Merupakan hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang. Lazim juga disebut juga dengan hukum positif. Hukum yang berlaku hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah ius constituendum, merupakan hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Contohnya adalah rancangan undang-undang atau RUU. Yang terakhir nih adalah ius natural. Jadi ius natural ini merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun. Contohnya adalah keadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hukum yang ketiga, yaitu ada hukum menurut daya kerjanya. Hukum menurut daya kerjanya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, bisa disebut dengan Dwingenrecht. Dwingenrecht atau hukum yang memaksa ini menekankan pada isi aturan yang memaksa, di mana hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Jadi, dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Hukum ini secara a priori mengikat dan harus dilaksanakan, tidak memberikan wewenang lain selain yang telah diatur di dalam undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum imperatif ini harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Contohnya, hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua, ada hukum yang bersifat melengkapi atau fakultatif, bisa disebut dengan Anvulenrecht.
Hukum fakultatif adalah hukum yang bersifat mengatur, dapat diartikan juga sebagai hukum pelengkap yang artinya dalam keadaan konkret, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Dengan kata lain, ini merupakan hukum yang tidak secara a priori mengikat atau tidak wajib untuk ditaati. Contohnya, ada hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak. Klasifikasi hukum selanjutnya ada hukum menurut bentuknya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Aturan yang dikodekan dan diformalkan berbentuk peraturan resmi. Hukum tertulis ini umumnya bersifat mengikat dan terdapat sanksi tegas dalam aturan tertulis apabila dilanggar. Hukum tertulis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, contohnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, contohnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan lain. Selanjutnya, ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ini merupakan peraturan yang berasal dari kebiasaan turun-temurun dan disepakati oleh sekelompok masyarakat, serta ditaati sebagai kaidah hukum. Hukum tidak tertulis ini umumnya lebih longgar dan tidak terlalu mengikat dibandingkan dengan hukum tertulis. Sanksi dari hukum ini juga tidak setegas hukum tertulis. Contoh hukum tidak tertulis ada hukum adat, ada pantangan atau pamali, ada dekret presiden, ada pidato presiden, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Materi berikutnya adalah hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama ada hukum internasional, hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Contoh hukum internasional ada hukum bilateral Indonesia dan Malaysia, hukum deklarasi HAM, dan lain-lain. Kemudian ada hukum nasional, hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Contoh hukum nasional ada UU ITE di Indonesia, hukum federal di Australia, hukum sivil di Cina, dan lain-lain. Kemudian ada hukum asing, hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Contoh hukum asing ada hukum perang, hukum kewarganegaraan, hukum perdata internasional, hukum pidana internasional, dan hukum bisnis. Yang terakhir ada hukum gereja, kaidah atau hukum yang diterapkan gereja untuk para anggotanya. Contoh hukum gereja ada petunjuk aturan hidup bagi anggota gereja, dogma yang harus ditaati, adanya saksi yang harus diterima anggota gereja yang kedapatan mencuri. Kemudian hukum menurut isinya, yang pertama ada lex generalis, hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Kemudian yang kedua ada lex specialis, yaitu hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Berikutnya ada hukum menurut isinya. Yang pertama ada hukum publik, hukum yang berkaitan dengan fungsi negara. Hukum publik atau disebut juga hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat, seperti HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara pidana. Kemudian ada hukum privat, hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu. Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain hukum perdata dan hukum acara perdata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum menurut sumbernya. Yang pertama ada hukum undang-undang. Hukum undang-undang merupakan hukum yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Contohnya ada KUHP, peraturan pemerintah, dan juga Kepres. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang diambil melalui kebiasaan-kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Contohnya ada berperilaku sopan santun, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga bersilaturahmi saat Idul Fitri. Yang ketiga ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi merupakan hukum yang diambil melalui putusan pengadilan. Contoh dari hukum jurisprudensi sendiri adalah jurisprudensi pencurian arus listrik dan juga jurisprudensi pembayaran hutang suami istri pasca bercerai dengan harta gonogini. Selanjutnya ada hukum traktat. Hukum traktat merupakan hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Contohnya ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia, lalu perjanjian wilayah perairan antara Indonesia dengan Malaysia, dan juga piagam PBB.
Yang terakhir, hukum doktrin. Hukum doktrin merupakan hukum yang diambil dari pendapat para ahli. Contohnya ada doktrin TNI dan juga doktrin Islam liberal yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah hukum menurut wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif. Hukum objektif merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Dalam artian, hukum yang berlaku pada suatu negara berlaku secara umum dan tidak mengenai golongan atau kalangan tertentu saja. Contoh dari hukum objektif ini adalah KUHP. Yang kedua adalah hukum subjektif. Hukum subjektif ini timbul akibat dari hukum objektif. Hukum subjektif juga dapat disebut sebagai hak. Hukum subjektif berlaku kepada golongan tertentu atau orang tertentu saja. Contoh dari hukum subjektif sendiri adalah kitab hukum militer. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Natali Yanti Simbolon. Izinkan saya untuk membacakan ulang pertanyaannya. Apakah pengklasifikasian hukum adalah sebatas pengelompokan saja? Menurut saya, pengklasifikasian yang dimaksud dalam hal ini adalah sebatas untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai hukum. Pengklasifikasian hukum dilakukan mengingat adanya keterbatasan definisi yang menggambarkan hukum itu sendiri. Padahal hukum itu banyak segi dan seluk-beluknya. Terima kasih, semoga jawaban saya membantu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa Nofranda. Jadi saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, jelaskan secara umum kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Tolong dijelaskan secara singkat. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Alisa Nofranda. Berdasarkan hasil literasi saya memperoleh sumber dari jurnal yang berjudul Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal ini ditulis oleh Melda Kamil Aryatno. Secara umum, kedudukan hukum internasional dan sistem hukum nasional digambarkan dalam 3 poin yang sudah saya rangkum. Jadi 3 poin dari jurnal ini, yang pertama adalah sebagian negara menganggap hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, sehingga dapat langsung diterapkan tanpa memerlukan suatu tindakan inkorporasi terlebih dahulu, sejauh tidak bertentangan dengan hukum internasional. Maksud saya bertentangan dengan hukum nasional. Poin kedua, sebagian negara membiarkan pengadilan nasionalnya mengedepankan hukum kebiasaan internasional daripada undang-undang nasionalnya dan keputusan pengadilan nasionalnya. Nah, poin yang ketiga adalah tidak ada praktik yang seragam mengenai penerapan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Ada yang menganut aliran monisme dengan primat hukum nasional dan ada juga yang menganut monisme dengan primat hukum internasional. Banyak juga negara yang memakai sistem dualisme dalam menerapkan hukum perjanjian internasional. Banyak juga negara yang menerapkan kedua paham tersebut tergantung kepada keadaan dan situasi yang ditimbulkan oleh hukum internasional tersebut dalam lingkup hukum nasional. Jadi itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Alisa Nofranda. Baik, saya izin membacakan pertanyaan dari Salma Fadilah Syahra dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum sah yang ada di Indonesia? Saya izin menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pengertian hukum adat ini adalah aturan yang tidak tertulis tetapi mengikat yang bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Nah, keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat ini masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Hukum adat ini juga sebagai identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang beraneka ragam budaya.
Keberadaan hukum adat ini dalam tata hukum nasional ini tidak dapat dipungkiri meskipun bukan hukum yang sah. Karena hukum ini turun-temurun dari nenek moyang, hukum ini akan selalu ada dan hidup dalam masyarakat. Meskipun telah diakui, tetap saja hukum adat ini dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Nadine. Sebelumnya saya bacakan pertanyaannya mengenai hukum internasional, yaitu selama beberapa bulan yang lalu, terdapat kebijakan dari berbagai negara yang melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya dalam konteks pandemi. Bagaimana pandangan hukum terhadap kebijakan tersebut? Jadi dalam hukum internasional, kebijakan negara-negara tersebut merupakan bentuk kedaulatan dari masing-masing negaranya, yang dimana prinsip ini diakui dalam pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara bebas menentukan siapa saja yang boleh masuk atau tidak boleh masuk ke wilayahnya, ditambah lagi dalam konteks pandemi COVID-19. Masing-masing negara mempunyai kekhawatiran terhadap kesehatan warga negaranya. Sehingga untuk melindungi warga negaranya, mereka dapat menentukan agar orang asing dari negara-negara tertentu tidak diperbolehkan masuk. Baik, saya ingin membacakan pertanyaan dari Saudara Syarif. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kami, apakah penerapan hukum tidak tertulis efektif dalam masyarakat? Izin menjawab, menurut kelompok kami, efektif atau tidaknya penerapan hukum tertulis maupun tidak tertulis sendiri itu tergantung kepada pihak yang menerapkannya. Jika hukum tertulis atau tidak tertulis tersebut diterapkan oleh masyarakat yang segan untuk menaati peraturan dan tidak melanggar peraturan tersebut, maka bisa dikatakan penerapan hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut efektif penerapannya dalam masyarakat. Terima kasih, semoga jawaban dari kelompok kami dapat memuaskan Syarif. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Awalnya para ahli hukum merasa kesulitan pada saat membuat pengertian hukum yang singkat dan meliputi banyak hal. Hal ini dikarenakan kompleksnya sistem hukum pada suatu negara. Untuk memudahkan pemahaman itu, maka dilakukan pengklasifikasian hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut daya kerjanya, sumbernya, isinya, dan lain-lain. Hukum menurut fungsinya dibagi menjadi materiil dan formil. Hukum menurut saat berlakunya dibagi menjadi ius constitutum dan ius constituendum. Hukum menurut daya kerjanya dibagi menjadi imperatif dan fakultatif. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi tertulis dan tidak tertulis. Hukum menurut wilayahnya dibagi menjadi nasional dan internasional. Hukum menurut isinya dibagi menjadi lex generalis dan lex specialis. Hukum menurut sumbernya dibagi menjadi undang-undang, adat, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Dan yang terakhir, hukum menurut wujudnya dibagi menjadi objektif dan subjektif. Dari kelompok kami sudah cukup. Minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.